apa aja sih Kak kira-kira kalau di bidang biologi ini? Oh ya. Tanya dulu namanya. Metodenya maksudnya kayak gimana? Metode eksplorasinya Kak atau pembacaan datanya? Itu terlalu teknis banget, boleh nggak jangan Siapa ya Kak? Aku juga nggak tahu. Atau nggak Kak, tentang SKK migas saja Kak, boleh Kakak Iya, ceritain? iya dijelasin aja. Ya udah, tapi tergantung dari pertanyaannya. Tadi teman-teman eksplorasinya belum ada di sini. Oh. Yang tentang SKK migas, apa yang pengen diketahui tentang SKK migas? SKK migas, ini apa sih namanya? Daerah-daerah SKK migas deh Kak, boleh di mana Iya, aja? di mana aja gitu. Oke. Jadi SKK migas itu sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh industri migas yang ada di Indonesia. Dari mulai kegiatan subsurface sampai dengan kegiatan non teknisnya penjualan dan misalnya kayak CSR yang kemasyarakatan. Bidang-bidang yang ada di SKK migas cukup banyak. Kalau subsurface dari mulai eksplorasi, produksi, kemudian sampai juga ke penjualan dan kegiatan lainnya seperti humas juga ada, kemudian finansial juga ada. Kalau Kakak sendiri di bidang apa Kak? Saya di production operation. Oke. Production sendiri itu biasanya kalau per tahun itu berapa barrel ya Kak? Untuk saat ini produksi minyak kita itu sekitar 600.000 BOPD. Sedangkan gasnya, produksi gasnya itu sekitar 5.000 plus mm scf per day. Kalau Dari Sabang sampai Merauke. Kalau Kakak sendiri bertugasnya di daerah mana Kak? Kalau di SKK migas kebetulan yang ada di sini itu mostly teman-teman yang dari Jakarta. Kita punya 5 kantor perwakilan, ada di Pekanbaru, ada di Palembang, kemudian Balikpapan, Surabaya, dan terakhir di Papua. Saya sendiri kebetulan bertugas di Jakarta. Mau yang tentang geologi tentang apa aja nih, kasihan saya. Jangan terlalu teknis. Karena gini, kebetulan kalau di subsurface itu memang teman-teman bidang eksplorasi subsurface yang banyak latar belakang yang geologisnya gitu. Kalau di operation itu biasanya nggak terlalu banyak karena kan dia lebih banyak subsurface facility ya, sedangkan subsurface-nya itu biasanya kita udah terima jadi aja dari teman-teman subsurface kira-kira nanti cadangannya berapa, kemudian pengeborannya seperti apa, itu udah langsung ada teman bagian tersendiri yang akan melakukan evaluasi. Oh, berarti pengolahan data tersebut dari orang-orang subsurface. Orang-orang subsurface. Jadi geologi sendiri sebenarnya masih cukup dibutuhkan di industri migas. Oke, terima kasih Kak. Udah. Terima kasih ya Kak. Oke Mas, sebelumnya dengan Mas Eva. Saya Dava dari BP sebagai geophysicist. Saya punya pertanyaan Mas. Ya, BP ini bergerak di bidang apa sih Mas? kita kalau di industri sebenarnya ada BP upstream dan BP downstream sebenarnya. Kalau BP upstream itu kita mostly gas business seperti gas extraction, drilling, maupun untuk prosesi gas. Terus produknya itu berupa LNG, jadi liquefied natural gas untuk customer. Kita ada downstream juga, tapi mungkin kita bisa bahas yang upstream dulu ya karena relate ke geoscience. Mas, kalau misalnya BP ini menggunakan eksplorasi menggunakan metode apa ya? Oke, kalau misalnya eksplorasi biasanya kita ada yang namanya area atau basin screening dulu ya, place screening. Itu artinya kita mencari lapisan-lapisan kira-kira di umur berapa atau penggunaannya seperti apa yang
dari situ kita bisa melihat nih bentuk-bentukan cekungan-cekungannya secara general seperti apa. Dari situ kita bisa tahu juga bahwa daerah itu ada tinggiannya enggak, ada cekungannya enggak gitu kan ya. Karena nanti cekungan-cekungan tersebut lah yang bisa menghasilkan hidrokarbon ya, karena kan dia terpanaskan gitu kan di bawah permukaan. Nah, kalau misalnya udah ada graffiti, terkadang kalau di Indonesia sudah ada juga seismik budi terdahulu gitu ya. Kita bilangnya vintage tua tahun 90-an, 70-an yang diambil oleh company sebelumnya atau bahkan dari negara sendiri melakukan eksplorasi seismik budi itu ya. Kemudian langsung di-share ke company untuk bidding, kita bilang bidding round. Nah, biasanya setiap company itu akan mengakses data-data seismik yang sudah ada itu untuk interpretasi lebih detail lagi sih, kira-kira ada prospek gak ya. Sampai akhirnya kita ngambil wilayah kerja itu dan baru kita eksplor lebih lanjut dengan contoh survei seismik 3D atau bahkan sampai ke sumur gitu. Ada kalau misalnya geofisika ini ada kaitannya juga nggak ada geokimia? Geofisika dan geokimia sebenarnya karena kita juga geoscience gitu ya, jadi semua ini sebenarnya saling terintegrasi gitu kan. Subsurface itu basically sebenarnya network dari setiap disiplin, itu saya berhubungan dengan fisik, dengan biologi, dengan geofisik, dengan hidrologi dan astronomi, dan semua saling berhubungan dan terintegrasi karena untuk mengkarakterisasi sebuah reservoir kita nggak bisa dari satu disiplin aja, ya kan? Nah, contoh mungkin dengan geokimia bisa kita bilang di eksplorasi kita pakai geokimia itu seperti untuk ambil sampel source rock gitu ya, shell source rock, kita cek berapa persen kandungan apa namanya jadi apa namanya karbon konten apa ya, karbon kontennya lah gitu, VOC kita bilang total organik kontennya, organik konten. Dari situ kita bisa menganalisis kira-kira dia bisa menghasilkan gas pada tekanan dan temperatur berapa, terus gas yang terhasilkan akan gas seperti apa, maksudnya rantai hidrokarbon ya, itu kan berpengaruh terhadap material organik yang dari source rock itu sendiri kan. Itu kan kalau geokimia ada ya di situ ya, jawab ya waktu itu. Kalau boleh tahu, SKK Migas ini menggunakan BP. Ya. BP ini menggunakan software apa sih Bang buat eksplorasi? Sebenarnya software subsurface in general itu masih sama gitu ya, mungkin software interpretasi gitu ya, software seismic processing, aku kurang tahu bisa dibilang enggak, tapi misalnya kayak software interpretasi contoh aja gitu ya, ada Petrel, ada Paleoscan. Software processing itu ada kayak Geovision, ada Bestech Pro dan lain sebagainya. Itu kita pakai untuk hal-hal yang berbeda sih, kayak processing yang untuk proses data seismik sampai bisa dipakai menjadi interpretasi. Kalau untuk interpretasi ya kita untuk analisis sampai kita dapat produk, misalnya kayak peta struktur, daerah-daerah lokasi reservoir di mana, begitu sih. Kalau dari reservoir sih banyak pakai software simulasi gitu kan ya, banyak lah software simulasi itu. Kurang lebih gitu sih software. Mungkin itu aja Bang pertanyaannya.